Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Jokowi tekor ratusan miliar di Pilkada Jakarta. Artinya tidak hanya tekor begitu kan ya, dan bahkan ya sudah hancur reputasi Ridwan Kamil. Kenapa? Ya atas rayuan-rayuan si Mulyono itu begitu kan. Artinya padahal di Jawa Barat Ridwan Kamil ini sangat tinggi. Kenapa capek-capek dan berdarah-darah untuk mengalahkan Pramono Rano Karno di Pilkada DKI Jakarta? Ternyata Ridwan Kamil ini masuk terperangkap dengan rayuan-rayuan Mulyono. Ya, menurut Rocky Gerung ya, dia bercerita bahwa Jokowi ini pasti ya ratusan miliar ya rugi ya tekor di Pilkada DKI Jakarta. Kenapa? Karena salah satu yang menjadi indikator efek yang luar biasa di situ adalah bagaimana untuk mengalahkan Anies Baswedan, bagaimana untuk menumbangkan citra Anies Baswedan. Bagaimana Anies Baswedan ini tidak bisa berlabuh. Ya, dan Hasto ya diperkuat dengan data yang disampaikan Hasto, ada kriminalisasi kepada Anies Baswedan ya soal dengan Formula E. Dan ini sudah jelas-jelas. Bagaimana mungkin seorang Jokowi hanya mengendalikan popularitas dan efek Jokowi kalau tidak mengeluarkan ya yang namanya uang begitu kan. Orang kan menganggap seperti itu begitu. Padahal kita tahu ya di Pilkada DKI Jakarta itu sudah banyak yang dikerahkan. Mulai soal bansos, mulai soal sembako, mulai soal yang lain begitu kan. Inilah yang kemudian tidak ngangkat juga. Ya karena masyarakat DKI cerdas. Kecerdasan orang ya atau pemilih di Pilkada DKI Jakarta ya tidak bisa ditukar dengan sembako. Ya mungkin sembakonya diambil tapi tidak dicoblos orangnya. Bisa saja itu terjadi karena ini adalah politik begitu kan. Orang lebih suka kepada gagasan Anies Baswedan dan Pramono Rano dibandingkan dengan sosok seorang Jokowi begitu kan. Padahal ya sosok seorang Jokowi ini sudah banyak yang dikerahkan, mulai dari Projo sudah dikerahkan, mulai dari relawan-relawan mereka sudah dikerahkan begitu. Tapi tidak ada efek luar biasa dari seorang Jokowi. Mungkin analisis seorang Rocky Gerung bisa saja benar bahwa seorang Jokowi ini tekor begitu kan ya. Seorang Jokowi ini ada kerugian besar. Walaupun sudah berkali-kali ada pengamat yang mengatakan bahwa politik dari Anies Baswedan kalau ikut-ikutan ke Pramono Rano Karno anjlok di situ dan bahkan tidak bisa menang satu putaran. Nah, sudah banyak yang dikerahkan di situ begitu kan. Tapi Pramono dan Rano Karno ya dengan Anies Baswedan di situ malah tertawa masalah melihat dengan atau mendengarkan dengan apa yang disampaikan si Kodari itu begitu kan. Ternyata begitu kan ya. Ternyata banyak pengamat-pengamat ya hanya itu aja begitu kan ya. Ada yang pengamat jadi penjilat, ada pengamat yang hanya ingin sensasi, ada yang hanya ingin penjilat sensasi untuk hanya menghibur Mulyono. Bisa saja itu terjadi. Ya inilah politik mau bagaimana lagi. Kalau sudah tekor ratusan miliar ini gimana coba? Makanya efek itu tidak bisa begitu kan. Artinya walaupun Jokowi sudah mantan presiden, tapi masyarakat Indonesia sudah paham gerak-gerik dari seorang Jokowi. Hanya itu aja mereka begitu kan. Masa seorang Jokowi sudah menjadi mantan, masih saja mau jadi presiden-presidenan? Ya seolah-olah bisa mengatur sana sini. Lihatlah saja Prabowo begitu kan. Prabowo walaupun ada dukungan kepada salah satu calon, mereka tidak turun ke bawah, tidak ikut-ikutan, santai mereka. Jadi berbeda di situ begitu kan. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi di situ malah ya seorang Jokowi malah tekor, ya banyak tekornya di situ begitu kan ya. Ya mungkin ya ingin dihormati juga para pemuja-pemuja mereka. Para penjilat-penjilat mereka begitu kan ya. Tapi sangat disayangkan sekali begitu hal-hal kayak begituan sosok seorang Jokowi begitu kan ya, belusukan sana sini, tapi pada kenyataannya masyarakat sudah tidak begitu percaya lagi soal-soal kayak begituan. Kenapa? Ya, karena sosok seorang Jokowi itu yang dipersiapkan nanti di tahun 2029 bukan seorang Jokowinya, tapi seorang Gibran. Jokowi mempromosikan sana sini begitu kan ya. Bahkan saat pemilihan saja masih saja ngevlog masalah soal bagaimana soal efek dari seorang Jokowi itu begitu kan ya.
Jadi artinya apa? Artinya selama ini walaupun Gibran memainkan bansos, walaupun apapun memainkan bansos dan sembako, bantuan sana sini begitu. Di tahun 2029 saya yakin dan seyakin-yakinnya tidak ada partai yang mengusung Gibran ini. Bisa saja nanti Prabowo bisa berlabuh kepada Pramono Rano Karno atau kepada yang lain. Karena ini adalah politik begitu kan. Sebagai karma mereka mungkin partai-partai sudah tahu begitu kapasitas dari sosok seorang Gibran ini. Apa yang mau dipersiapkan? Sosok seorang Jokowi masih mempersiapkan apa begitu kan? Karena menjadi pemimpin di situ adalah soal kapasitas dan gagasan dan itu sangat penting. Pak Prabowo saja memimpin ya tidak kurang lebih dari 1 bulan. Wah, luar biasa di situ begitu kan. Kenapa tidak dari dulu? Dan itu menjadi pertanyaan besar dari masyarakat. Sehingga orang-orang akan melihat bahwa kepemimpinan seorang 10 tahun dari kepemimpinan dari seorang Jokowi dikalah dengan 1 bulan seorang Prabowo. Bisa saja seperti itu begitu kan. Ya mau bagaimana lagi kalau soal-soal politik seperti ini begitu. Makanya orang-orang menganggap bahwa wah Jokowi ini pasti banyak yang rugi begitu kan ya. Ya reputasi Ridwan Kamil dipertaruhkan malah anjlok di situ. Hal kecil itu dibuat dia, kan masih ada ribuan triliun utang negara. Nggak mau diaudit kah ini? Tolong ya, cek uang dari mana itu. Jangan-jangan uang rakyat lagi. Ya, penampilan kere, logo, apa ini maksudnya ya? Bisa juga ya, jadi bukan duit pribadinya ya. Ya, seorang Jokowi itu begitu kan mantan presiden. Ya, saya kira kalau miliaran begitu ada uang lah begitu kan ya. Tapi kalau 100 miliar saya nggak tahu. Tapi yang jelas hal-hal kayak beginian pasti mengeluarkan uang. Ya, kenapa? Karena ini pertaruhan politik yang sangat luar biasa di tahun 2029. Sosok seorang Gibran ini rugi kalau tidak menjadi calon. Kenapa? Ya, karena kita lihat saja bahwa seorang wakil presiden itu kalau punya kapasitas ya dan gagasan seharusnya kan mereka mau nyalon begitu. Tapi kalau tidak punya gagasan hanya mengandalkan citra-citra sana sini, saya kira tidak bisa begitu. Ya, inilah perbedaannya. Makanya seorang Jokowi ya jor-joran dengan yang lain begitu kan ya. Mungkin salah satu yang menjadi kekuatan di situ bagaimana sosok seorang Jokowi efeknya masih belum luntur, mungkin ini yang dipertaruhkan. Tapi pada kenyataannya anjlok juga, jebol juga pada kenyataannya begitu. Ya mau bagaimana lagi coba? Coba kita baca lagi ya beritanya dari berita ini begitu kan. Ini sangat menarik sekali. Coba kita baca. Jokowi tekor ratusan miliar di Pilkada DKI Jakarta. Reputasi Ridwan Kamil dipertaruhkan. Presiden RI ke-7 ya Joko Widodo alias Jokowi diperkirakan mengalami kerugian hingga ratusan miliar gara-gara gagal memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil Suswono. Demikian pandangan pengamat politik Rocky Gerung dalam wawancara bersama jurnalis senior Hair Subeno Arif begitu kan ya mengatakan Jokowi tekor banyak di Jakarta. Persiapan Jokowi untuk memenangkan Ridwan Kamil dengan ratusan miliar sudah beredar. Namun ternyata kata Rocky, rakyat Jakarta tidak mampu dibujuk dengan uang, betul begitu kan? Tidak mau di situ dengan uang-uang kayak begituan. Rugi dong begitu kan? Ya, sosok seorang Jokowi masih saja memainkan seperti itu. Ya wajar kalau tidak punya kapasitas, kapabilitas, gagasan, ya. Orang-orang bisa mengandalkan dengan cara-cara lain, ya. Strategi-strategi lain di situ. Sangat-sangat disayangkan. Makanya saya pribadi menganggap bahwa apa yang kemudian kita lihat figur itu sangat menentukan. Dan itu sudah berkali-kali diucapkan oleh Jazilul Fawaid ya kader PKB. Kalau sudah tidak laku barangnya mau ngapain? Mau dijual manapun mereka tidak laku begitu kan. Itu menandakan tamparan keras bahwa sosok Ridwan Kamil Suswono tidak laku di Pilkada DKI Jakarta. Makanya kader PKB mengatakan kalau ingin mencari seperti Suswono banyak di partai PKB. Dan mungkin itu salah satu yang menjadi efek begitu kan ya sehingga mesin politik dari Kim ini tidak jalan. Apa yang harus kita lihat? Apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau sudah seperti ini reputasi Ridwan Kamil sudah anjlok di situ begitu kan. Ya, tidak bisa diperkuat lagi. Bayangkan kenapa? Karena di Pilkada DKI Jakarta ya nanti di tahun 2029 ini menjadi heboh luar biasa dan itu harus diliput setiap hari begitu kan ya melebihi dari sosok Gibran nantinya sehingga elektabilitas dan popularitas ini akan semakin naik.
Ya, inilah politik yang ada. Makanya sosok seorang Jokowi begitu kan, ya tekor luar biasa kalau sudah seperti itu. Mau bagaimana lagi coba? Saya kira inilah yang kita lihat ke depan bahwa orang-orang akan menganggap begini. Wah, ternyata Jokowi walaupun apa namanya keluar ratusan miliar begitu kan ya misalnya, tapi pada kenyataannya hanya itu aja begitu efeknya. Ya, sekarang mau ngotot 2 periode. Rugi dong. Oke, begini tuh yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.